Sebenarnya Palestina itu punya siapa sih? Semua mengklaim mereka punya hak di tanah itu. Dan kita umat Islam juga mengklaim itu tempat Isra-nya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu kiblat pertama umat Islam. Itu negerinya para nabi. Kita mengklaim itu. Di surat Al-A'raf ayat 128. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya tentang hak kepemilikan bumi itu punya siapa. Beliau mengatakan kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, kalian minta tolonglah sama Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wala alaina. Ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabarlah kalian. Minta tolong sama Allah dan sabar. Karena ada orang minta tolong tapi nggak sabaran. Dia bertanya-tanya, kapan kok nggak turun-turun pertolongannya Allah? Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, aku sudah berupaya. Sabar. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah menghadapi kaum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 13 tahun di Mekah, ditindas, dimaki, diusir, bahkan mau dibunuh alaihi salatu wassalam. Sebagian kita nggak sabar. Maka Nabi Musa mengatakan minta tolong sama Allah dan bersabar. Kenapa? Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Yang Allah wariskan bumi itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ingat, bukan siapa yang Allah cintai, bukan siapa yang Allah cintai, tapi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita lihat bagaimana 40 tahun Bani Israel nggak bisa masuk ke Palestina. Terus siapa yang berkuasa di Palestina? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di sana. Supaya kita tahu, tatkala Allah memberikan sesuatu kepada antum, itu bukan jadi tanda cinta Allah buat antum. Allah mengatakan innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kadangkala ada pemimpin yang zalim, kok bukan pemimpin yang soleh? Loh, itu Allah kehendaki itu. Wal aqibatu lil muttaqin, tapi akibat yang baik, happy ending itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika tidak bertakwa, seperti yang terjadi dengan Bani Israel, 40 tahun mereka hidup tersesat, jamaah, keliling-keliling sampai generasi yang menentang itu mati. Karena ada generasi yang nggak pantas untuk masuk ke Masjidil Aqsa, nggak layak mereka untuk sholat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Allah hukum mereka dan Allah matikan mereka. Selama dalam kurun 40 tahun itu muncul generasi-generasi yang baru. Pertanyaan sekarang buat kita semua, kita generasi yang mana, jemaah? Kita ini sekarang berada di fase generasi, katanya generasi Z, generasi strawberry, yang selalu peduli dengan penampilan, yang kalau dipencet dikit, ya, ahibati fillah. Kemudian Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian berada di tangan umat Islamnya, yang pada saat itu Yahudi sudah diusir dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Siapa yang berkuasa? Romawi. Ketika Romawi berkuasa, Yahudi tidak bisa melaksanakan ibadah mereka dengan nyaman. Pemimpin mereka yang ada di Ilya, di Yerusalem pada waktu diutusnya Nabi alaihissalam, siapa namanya? Heraklius. Heraklius ini dapat surat dari Nabi alaihissalam. Ketika dapat surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Heraklius berdialog dengan Abu Sufyan.
Ana singkat ceritanya. Setelah terjadi dialog untuk mencari tahu tentang informasi yang akurat berkaitan dengan yang ngirim surat kepada Heraklius ini, subhanallah, kemarin ana di Jordania, kita sempat ke benteng, satu-satu bentengnya umat Islam yang pembangunannya diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ana lupa nama benteng itu. Kalau nggak salah di situ kita melihat surat Nabi SAW kepada Heraklius. Ila Herakl Azimir Rum min Muhammad Rasulullah SAW ila Herakl Azimir Rum. Subhanallah jemaah. Setelah Heraklius mencari tahu data tentang Nabi SAW, dia berkata kepada Abu Sufyan. Artinya ini kabar gembira kepada Abu Sufyan yang masih kafir, bahwa umat Islam akan sampai ke Palestina, akan menguasai Masjid Al-Aqsa. Heraklius mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, kalau yang engkau ucapkan itu benar, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain, maka dia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Itu di Urshalim, itu di Baitul Maqdis. Wa qad kuntu a'lam annahu kharaj, aku udah tahu akan keluar nabi akhir zaman itu. Lam akun adzunnu annahu minkum, nggak dalam bayanganku nabi itu dari kelompok kalian, dari bangsa Arab. Maka antum bisa lihat ya, kebencian Yahudi sama Arab ini benci banget. Dan kita lihat bagaimana dimunculkan kelompok yang anti Arab, yang mereka suka menyebutkan kadrun, ya kadal gurun, umpamanya seperti itu. Iya, ini warisan dari mereka. Mereka benci, kenapa nabinya kok orang Arab? Falau a'lamu anni akhlusu ilaih la tajashamtu liqa'ahu. Kalau aku berpikir aku bisa sampai kepada dia, aku akan berjumpa dengan dia. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Kalau aku berada di depan Nabi SAW, aku akan cuci kedua kakinya. Ini kira-kira pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Sufyan masih kafir. Subhanallah, Nabi meninggal dunia SAW, tapi ternyata umat Islam belum sampai ke Masjidil Aqsa. Umat Islam baru bisa sholat di Masjidil Aqsa itu tahun ke-16 Hijriah. Bagaimana Umar bin Khattab datang menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar datang dari kota Madinah. Ya Allah, kalau antum melihat penampilan Umar bin Khattab dengan pakaian dari bulu domba yang dia pakai, yang disebut oleh para ulama kantongnya itu sudah banyak minyaknya. Antum lihat ya, kalau orang suka masukin tangannya lama kelamaan kelihatan sangat lusuh sekali pakaian Umar bin Khattab. Dia jalan pada waktu itu juga nggak pakai peci, sampai disebutkan botaknya Umar kelihatan terkena matahari. Pemimpin-pemimpin umat Islam, komandan-komandan perang yang ada di sana menyuruh Umar bin Khattab untuk ganti baju. Sampai Abu Ubaidah ibn Jarrah ya, beliau mengatakan, apa engkau nggak pakai baju putih aja supaya kelihatan ya keren gitu ya, bersih. Kemudian kau jangan naik onta. Engkau bersama komandan-komandan perang ini bagaimana naik kuda semuanya, kan kelihatan kalau pakai baju putih semuanya naik kuda, kan keren banget gitu. Umar ini jemaah, setan kalau berpapasan sama Umar itu cari jalan lain. Bagaimana dia mendidik sahabat untuk hidup zuhud, untuk hidup sederhana. Akhirnya ketika Abu Ubaidah mengatakan tadi suruh ganti baju Umar bin Khattab ya, karena supaya lebih keren. Enggak, kata Umar, aku enggak mau membiasakan diriku dengan sesuatu yang aku enggak biasa. Kalian yang sederhana hidupnya.
Di tengah jalan, salah satu komandan perangnya Umar juga, Yazid bin Muawiyah, ngomong lagi agar Umar berhias, karena kelihatannya kok ini loh khalifah umat Islam, kok penampilannya sangat sederhana sekali, sedangkan mereka berada di tempat yang biasa dengan kemewahan. Yazid mengatakan, ya Amirul Mukminin, di sini harga barang murah, kain murah. Ini merayu Umar agar Umar ganti baju. Apa kata Umar? Ya Yazid, ya Yazid, engkau ingin aku berhias buat manusia? Sedangkan aku di sisi Allah mungkin aku buruk di hadapan. Kata dia, la urid, aku nggak ingin aku dipandang manusia besar, sedangkan di sisi Allah aku kecil. Aku nggak ingin kau ngomong lagi masalah itu.